Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da ang jawaza lan ing dalem sause oleh nyentong liwati sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-samaa ing langit asabiata kang pitu. Rufi'at mongko den buka lahu krana arahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa Sidratul Muntaha. Ai kasyafa tegese buka lahu krana arahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa anha Sidratul Muntaha. Faro'a mongko bisa ningali sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha ing Sidratul Muntaha. Jadi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati langit ketujuh, dan di langit ketujuh tersebut terdapat Sidratul Muntaha. Tapi sebelum Sidratul Muntaha itu dibuka hijabnya oleh Allah, Nabi belum bisa melihat. Setelah hijab Sidratul Muntaha dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah Nabi bisa melihat Sidratul Muntaha. Wa ya utai Sidratul Muntaha iku ala hadhi riwayati ing atase ikilah riwayat iku fis samai ing dalem langit asabiati kang kaping 7. Adapun Sidratul Muntaha dalam riwayat ini itu berada di langit ketujuh. Warwiyalan dan riwayatake apa annaha sak temene Sidratul Muntaha iku fis samai ing dalem langit asadisati kang kaping 6. Ada juga riwayat yang menyatakan bahwa Sidratul Muntaha itu berada di langit ke-6. Jadi riwayat pertama menyatakan ada di langit ketujuh, riwayat yang kedua itu menyatakan bahwa Sidratul Muntaha itu ada di langit ke-6. Waro'a lan ningali sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-Naila ing sungai Nil wal Farata lan sungai Efrat wa Sayhana lan sungai Sayhan wa Jehana lan sungai Jehan. Nah, di langit ketujuh ini Nabi juga melihat sungai Nil, sungai Efrat, sungai Sayhan dan sungai Jehan. Suma jawaza mongko nuling liwati sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha ing Sidratul Muntaha ila mustawa tumeka maring mustawa. Bifathil wawe kelawan kafat hawawone wa tanwini lan katanwin wawone mustawa utawa mustawan. Jadi setelah melalui Sidratul Muntaha sampailah Nabi ke mustawa atau mustawan. Apa itu mustawa? Wa ya utai mustawa al makanu iku panggonan al ali kang luhur, al mustami'u kan nggon mirengake. Jadi mustawa adalah tempat yang tertinggi, yaitu tempat untuk mendengarkan. Yang dimaksud tempat untuk mendengarkan adalah wal murad hutai kang den karepake huna ing dalem kene mustami mahalu simail aklami apa panggonane mirengake pira-pira kalam. Jadi dari sini terdengar suara kolam atau suara pena yang berjalan. Walihala mongko krana arahe iki sumi'a den pirengake fihi ing dalem mahal sautu harakatil aklami apa obahe pira-pira kalam biudhunaihi kelawan pangrungu karone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dari tempat ini terdengar suara bergeraknya kalam dengan kedua telinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ya'lamu lan ora den weruhi apa kaifiyatuha tata carane kolam ilallah taala kejaba Allah taala. Nah, berjalannya kolam di situ itu tidak ada yang mengetahui bagaimana caranya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalan kaya mengkono kaifiyatuha apa kaifiyatu jiryaniha apa lumakune kolam alal maktubi ing atase nulis. Jadi kolam itu tidak diketahui bentuknya bagaimana, juga tidak diketahui cara menulisnya bagaimana.
Jadi yang mengetahui kolam itu atau pena tersebut dan cara penulisannya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Waqafa mongko leren sapa Jibrilu malaikat Jibril walam yasaro lan ora lumaku sapa malaikat Jibril mau semertane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai di Mustawa, malaikat Jibril berhenti. Sudah tidak mengantarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumayaza mongko nuli mlebet sapa bi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam finuri ing dalem cahaya. Fakhoroko mongko buka sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabiina alfa hijabin ing 70.000 hijab. Nah, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam cahaya tersebut, Nabi membuka 70.000 hijab. Jadi 70.000 hijab Nabi itu terbuka. Yang hijab tadi minurin dari cahaya. Jadi minurin saking cahaya. Masiratu kulli hijabin kang utawi lumakune saben-saben hijab khamsamiati amin iku 500 tahun. Jadi 70.000 hijab tadi terbuka untuk Nabi Muhammad SAW yang diliputi cahaya tadi. Nah, adapun ukuran hijab tadi, satu hijab itu jarak tempuhnya ada 500 tahun. Jadi 500 tahun jarak tempuh. Padahal jumlah hijab tersebut adalah 70.000. Fafi riwayatin mongko iku ing dalam sijine riwayat apa annahu sallallahu alaihi wasallam sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Jibril maling malaikat Jibril. Lima takhara, lima krana apa takhara ninggal sira fil maqami ing dalam ikilah panggonan. Nah, dalam satu riwayat dijelaskan ketika malaikat Jibril berhenti dan tidak mengikuti Nabi lagi, itu Nabi berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kenapa kok kamu berhenti di sini? Ayat surukul kholilah, ayat suruku ono to ninggal al kholilu sapa kekasih kholilahu ing kekasih al kholil. Apakah ada seorang kekasih meninggalkan kekasihnya? Jadi malaikat Jibril itu sudah dianggap kekasih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika malaikat Jibril berhenti, Nabi yang sedih. Akhirnya ditanya, kenapa kamu berhenti di sini? Kenapa kamu tidak ikut mengantarkan saya? Apa ada seorang kekasih meninggalkan kekasihnya? Faqala mongko jawab lahu krana arek Kanjeng Nabi sapa Jibrilu malaikat Jibril. Hadza utawi ikilah mustawa makomi iku makom ingsun. Walau jawatu lan lamun ngliwati sapa ingsun hu ing mustawa la araqani mongko nyekti ngobong ni ingsun an-nuru apa cahaya. Wahai Rasulullah, batas mengantarkan saya itu hanya sampai di sini, yaitu di mustawa. Jika sekiranya saya memaksa masuk, tentu saya akan terbakar oleh cahaya Allah. Jadi itu. Jadi batasan malaikat Jibril sampai di situ, tidak sampai berani masuk di wilayah kolam Allah. Jadi sampai di situ. Kalau memaksa masuk, otomatis malaikat Jibril akan terbakar. Berarti cahaya malaikat Jibril dengan cahaya di tempat itu lebih kuat cahaya yang di situ. Adapun cahaya di situ dengan cahaya Nabi Muhammad SAW lebih kuat cahaya Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad SAW bisa masuk. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW li Jibril maring malaikat Jibril. Alaka ana ta kedue sira hajatun apa hajat ing darobika ing dalem kersane pangeran sira. Kemudian Nabi Muhammad SAW
berkata kepada malaikat Jibril, adakah kebutuhan kamu untuk agar aku sampaikan kepada Tuhan kamu? Faqala mongkon jawab sapa malaikat Jibril lahu krana arek Kanjeng Nabi Muhammad, sal nyuwuna panjenengan Allah ing Allah ayadzana ing nyentong ngidini sapa Allah limaring ingsun an absata ing nyentong beber sapa ingsun janahai ing suwiwi loro ingsun ala sirati ing atase sirat li ummatika krana umat panjenengan hatta jawaza sehingga ngliwati sapa ummatuka alaihi ing atase janahai. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, sampaikan permintaan saya kepada Allah, bahwa saya meminta izin kepada Allah agar kelak di Siratal Mustaqim saya dibolehkan mengepakkan sayap saya agar bisa dilewati oleh umat panjenengan. Jadi permintaan malaikat Jibril itu masih berpikir tentang umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana menyelamatkan umat ini ketika melewati Siratal Mustaqim, yaitu dengan melebarkan sayapnya agar bisa dilalui, sehingga jembatan yang sesulit apapun itu bisa dilewati oleh umat Nabi Muhammad SAW. Itu. Fawaqafa falamma waqafa mongko ari kalane mandeg sapa sallallahu taala alaihi wasallam sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi maqamil khitabi ing dalem maqam khitab. Faqala mongko dawuh sapa Allah taala lahu maring Kanjeng Nabi, aina hajata Ibrahim aina hajata Jibrila ya Muhammadu, endine hajate malaikat Jibril wahai Muhammad. Faqala mongko jawab sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi du pangeran ingsun, anta utai panjenengan a'lamu iku luwih ngudaneni. Faqala mongko dawuh sapa Allah, qad ajabtu, teman-teman wis nyembadani sapa ingsun hu ing hajatu Jibril. Waliman lan maring wong ahabba kang demen ka ing sira wasohbataka wasohbatalan wasohabakalan sahabat sira indah usutup apa qauluhu al-Bajuri. Untuk istaha usutup apa qauluhu Sidratul Muntaha. Kemudian setelah menyampaikan permintaannya itu kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan. Sampailah Nabi Muhammad di tempat khitab, yaitu tempat khitab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tempat berbicara dengan Allah secara langsung. Nah, setelah sampai di tempat itu Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, di manakah apa permintaan malaikat Jibril, atau bagaimana permintaan malaikat Jibril wahai Muhammad? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, wahai Tuhanku, engkau lebih tahu daripada aku. Maka Allah menjawab, sungguh telah aku kabulkan permintaan Jibril, yaitu orang yang kamu cintai dan dicintai oleh para sahabat. Jadi malaikat Jibril itu sangat dicintai oleh Rasulullah, sehingga disebut Khalilur Rasul. Juga dicintai oleh sahabat-sahabat Rasul. Jadi demikian penjelasan tentang Sidratul Muntaha dan Mustawa dan makom khitab yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.